Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin soho Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun dan Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Midomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, teman-teman seperjuangan di kelas 6 Al-Muhibbin Putri ini. Perkenalkan, nama saya Talita Taskia. Di sini saya akan jelaskan tentang Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan pondok yang tertua dan terbesar yang berada di Jawa Timur. Lokasinya berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kurang lebih 3 km dari utara kota Jombang. Lokasinya sangat strategis, yakni berada di jalur persimpangan titik kota antara kota Tuban, Kediri, Madiun, Malang, dan Surabaya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dimulai dari periode rintisan pertama. Pada periode rintisan pertama ini, mulanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini hanyalah hutan-hutanan yang sangat luas ya. Setelah itu datanglah Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soihah. Mbah Soihah ini merupakan seorang yang alim dan pendekar. Setelah bergelut dengan hutan-hutanan selama 13 tahun, pada 1838 beliau mendirikan sebuah pondok yang dikenal dengan Pondok Selawe. Yang dikenal dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Kenapa kok dinamakan Pondok Selawe? Karena memiliki 25 santri dan dinamakan Pondok Telu. Dan dinamakan Pondok Telu karena memiliki 3 bangunan yang terdiri dari musola untuk sholat atau beribadah santri, bilik untuk tinggal santri, dan dalam untuk beliau. Dinamakan Pondok Telu juga karena memiliki 3 fan ilmu, yakni syariat, hakikat, dan kanuragan. Setelah itu kita lanjut ke periode rintisan kedua. Pada periode rintisan kedua ini, Kiai Abdus Salam mulai tua atau mulai sepuh. Setelah itu, pesantren ini diserahkan ke Kiai Haji Utsman dan Kiai Haji Said yang merupakan menantunya sendiri. Setelah itu, periode pengembangan ketiga. Pada periode pengembangan ketiga, Kiai Utsman ini tidak memiliki putra. Beliau hanya memiliki 2 putri. Setelah itu, santri dari Kiai Utsman ini diboyong oleh Kiai Asy'ari yang berada di Desa Keras yang sekarang merupakan Pondok Tebu Ireng. Selanjutnya, Kiai Haji Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Beliau memiliki banyak hektar sawah dan memiliki gudang-gudang yang tersebar luas. Gudang-gudang beliau ini isinya itu beras, dan saking banyaknya itu sampai dinamakan tambak. Oleh karena itu desa tersebut dinamakan tambak beras karena banyak berasnya. Selanjutnya adalah periode pengembangan kedua. Pada periode pengembangan kedua ini, Kiai Haji Hasbullah itu datang. Beliau itu awalnya kan dari Mekah ya, belajar di Mekah, terus udah selesai belajarnya, beliau kembali ke Tambak Beras. Di sini beliau itu
mengganti sistem pendidikannya di Tambak Beras ini, yang mulanya pendidikan halaqah menjadi sistem madrasah, dan ini diserahkan kepada Kiai Haji Abdur Rahim. Pada tahun 1915 beliau membangun madrasah pertama atau Mabadil Fan. Setelah itu beliau membangun pesantren putri pertama pada tahun 1942 yang dinamakan Pondok Latifiyah. Pada 1920 Kiai Abdullah wafat. Kita lanjut ke periode pengembangan ketiga. Pada periode pengembangan ketiga ini diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah Hashim yang merupakan menantu dari Kiai Haji Bisri Samsuri. Pada periode pengembangan keempat ini pada periode pengembangan ketiga ini beliau itu membangun sekolah MII atau singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Setelah itu beliau membangun Madrasah Mu'alimin Mu'alimat yang mulanya hanyalah 4 tahun. Setelah itu pada 1964 beliau diganti oleh Kiai Haji Ahmad Fatih menjadi 6 tahun. Pada 1965 beliau membangun Bahrul Ulum ini. Pada periode pengembangan keempat, pesantren yang mulainya seperti ini diubah ke pemimpinan yang sangat kolektif dan jelas, juga terprogram. Lalu di periode pengembangan keempat ini memiliki visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Kita lanjut ke sejarah sejarah lambang pesantren Bahrul Ulum. Pada mulanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini tidak memiliki nama, tapi ya cuma nama dari Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soiha yang dinamakan Pondok Selawe atau Pondok Telu yang terkenal tadi. Lalu beliau memanggil 4 santrinya untuk menyawankan nama. Di sini ada 3 opsi nama, yakni Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Setelah itu dari ketiga nama yang diajukan, Kiai Haji Abdul Wahab memilih nama Bahrul Ulum karena artinya adalah lautan ilmu. Beliau berharap kelak Tambak Beras benar-benar menjadi lautan ilmu. Setelah itu beliau mengadakan sayembara pembuatan logo. Setelah didapatkan pemenang dari sayembara tersebut, beliau menambahinya pada logo tersebut. Pada logo tersebut itu surat potongan ayat dari Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi wa nafidal bahru qabla an tanfad kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada amma ba'du. Visi Pondok Pesantren Bahrul Ulum yakni menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam yang berfungsi sebagai penyeimbang segala peri kehidupan umat manusia hingga mampu membentuk masyarakat aman, damai, sejahtera. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.